Ya, kita masih lanjut dalam perbincangan untuk kesempatan kali ini, yaitu masih mengenai tema adakah manfaat implementasi Perda Desa di Nganjuk untuk masyarakat Nganjuk bersama beliau berdua narasumber kita untuk kesempatan kali ini, yaitu Mas Anang Hartoyo SH sebagai pegiat peduli kebijakan publik dan juga Pak Bambang Budiono sebagai bagian hukum PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tentunya. Kebetulan Pak Bambang ini adalah salah satu perangkat desa dari Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, Mas Anang, saya menuju ke Pak Bambang dulu ya. Tadi yang sempat terjeda. Saya penasaran dengan usia. Oh ya. Kalau Ya kan? tentang Pak Bambang. ya, halo. Halo. Iya, Sudah dengar, perangkat Mbak? desa itu maksimal usianya berapa, Pak? Ya, jadi gini. Kalau dikatakan maksimal usianya perangkat desa ya nggak tahu Pak Mbak ini tentang usianya perangkat desa ya. Gajinya tahu lah ya. Enggak. Bukan gitu Mas Gimana Anang. ini kok nggak tahu gimana Pak? Bentar, kalau terkait usia kan itu urusan yang maha kuasa itu. Bukan. Tapi kalau saya salah tanya Pak, saya salah tanya. Usia maksimal yang bisa menjabat sebagai perangkat desa. Saya revisi Pak. Ya. Oh iya. Jadi gini, kita mulai dari ya. Seseorang menjadi perangkat desa itu kan umur 20 tahun, maksimal umur 42. Sedangkan lamanya menjabat itu sampai umur 60 tahun menurut Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Ya. Minimal 20 tahun menjabat, kalau menurut undang-undang maksimal 60 tahun. Usia Pak Bambang sekarang berapa, Pak? Saya sekarang 46. Oh, masih muda sekali Pak Bambang, 46 loh. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak. Ya. Ya, Pak Bambang, tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Anang. Ya kan, sebelum kita break tadi, Pak Bambang sebagai salah satu perangkat desa di wilayah Nganjuk dan juga bagian hukum dari PPDI Nganjuk, bagaimana Pak? Membenarkan apa yang sudah disampaikan Mas Anang atau bagaimana? Karena pasti kalau yang namanya perangkat desa, mohon maaf Pak, ini kan merupakan salah satu dari beberapa yang memang diatur atau ada dalam Perda nomor 3 tahun 2022 Nganjuk ini Pak. Apa yang dirasakan Pak dengan Perda ini? Ya, Perda ini yang seperti dikatakan Mas Anang tadi, dikatakan ambigu tentang perangkat desa sampai 64 itu sebetulnya perangkat desa yang diangkat dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 79. Nah, di situ memang di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu maksimal kan sampai 60. Ya. Tapi di Permendagrinya itu di pasal 12 ayat 1 itu disebutkan di situ bahwa perangkat desa yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri ini tetap melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatannya. Nah, di sini dalam artian di sini kami perangkat desa itu berpikiran begini, kalau sesuai SK pengangkatannya maka seseorang diangkat dulu sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku pada saat itu, juga peraturan pelaksanaannya pada saat itu. Ya. Nah, jadi ketika walaupun itu kemarin kita sudah bahas ya Mas Anang ya. Iya. Tentang instruksi Menteri Dalam Negeri itu disebutkan dengan jelas bahwa perangkat desa itu melaksanakan tugas maksimal sampai 64 bagi mereka yang diangkat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 79.
Jadi di sini sebetulnya suatu bentuk terima kasih kepada DPRD Kabupaten Nganjuk, juga dulu Bapak Bupati Pak Novi yang sudah menandatangani untuk raperda agar bisa untuk memunculkan inisiatif perda dari DPRD itu terkait perubahan perda desa itu. Di sini yang saya maksud dengan terima kasih dengan kebijakan dari DPRD yang menginisiatif perda baru ini tentang perangkat desa sampai 64 bagi mereka yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 579 itu suatu bentuk rasa kemanusiaan dan juga rasa keadilan ya, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk itu. Tapi sekali lagi sayang sekali seperti yang dikatakan Mas Anang, seharusnya tanggal 27 ini peraturan pelaksananya itu harusnya segera bukannya segera ya, harusnya sudah muncul, sudah lahir, tapi sampai sekarang tidak ada. Kami bahkan raperbu pun kami tidak dikasih tahu itu isinya apa, itu tidak tahu. Raperbubnya loh ya, rancangan peraturan bupatinya itu sebetulnya kami juga tidak tahu. Sampai sekarang pun harusnya tanggal 27 itu ditetapkan pun sampai sekarang juga tidak tahu itu apakah sudah ditetapkan atau belum, juga tidak tahu. Nah itu loh, kalau dikatakan seperti Mas Anang tadi, saya juga kaget juga ini dulu. Iya, tapi ya memang dari semalam sudah saya pikir kalau tanggal 27 ini tidak keluar, itu istilahnya ya ngambang juga ini. Nah, terkait pembuatan perda sudah ngeluarin banyak duit dari pemerintah daerah, tapi alhasil sekarang justru ngambang. Gitu, Mbak. Kalau ngambang, boleh dibilang mubazir dong, Mas Anang, betul nggak sih? Iya, mubazir, saya katakan mubazir. Saya juga gini ya, saya tua. Mungkin dari kesempatan kemarin sudah kami diskusikan dan kami sampaikan kepada masyarakat terkait usia ya. Mohon izin ini Pak PPID ya. PPDI. Oh ya, PPDI. Mas kan. Ya. Sorry. Belum ngopi, Pak. Ya, terkait PPDI, terkait usia perangkat desa, kenapa Pak menjadi 64? Jadi dia itu harus dipahamkan kepada masyarakat karena tidak ada 64 dalam undang-undang desa itu juga mencabut undang-undang 5 tahun 79 ya. Artinya apa? Undang-undang yang sudah dicabut atau tidak berlaku, dikatakan tidak berlaku, peraturan pelaksana, peraturan turunan itu juga sudah tidak berlaku. Artinya apa? Walaupun kita mengacu pada Permendagri tahun 90 kalau nggak salah disampaikan Pak Bambang itu tadi ya, itu mengatakan 64 itu juga sangat luar biasa itu. Janganlah itu harusnya kembali ke 60 gitu. Karena di Permendagri mengenai Permendagri nggak disebutkan tadi. Mengenai Permendagri yang terkait usia yang 60 bisa menjadi 64 itu ada namanya bahasanya periodisasi ya. Nah, itu dijelaskan dalam hal terakhir penjelasan yang dikatakan periodisasi itu adalah yang sebagai ASN atau PNS. Jadi kalau perangkat-perangkat lain itu tidak harus mengacu pada yang usia 60 gitu loh. Jadi tidak berlaku untuk yang perangkat itu, periodisasi itu berlaku di ASN sama PNS gitu. Kemarin kita sudah bahas. Terus terkait mengenai terima kasih tadi, saya juga tertarik terima kasihnya ke Dewan lagi kan gitu. Kenapa enggak ke Pak PLT, kasihan kan gitu loh. Saya ke Pak PLT dan Pak Dewan. Oh maaf Nanang, tadi kita terima kasih itu kan diinisiatif untuk raperda Mas Anang, untuk raperda. Tapi kalau terkait perdanya pasti kita itu terima kasih sama Pak PLT Bupati itu pasti. Iya. Gitu loh. Saya perda kalau nggak ditangani oleh pemerintah daerah sendiri tidak berlaku kan. Terus keduanya mengenai ini, perda ini berasas keadilan bagi masyarakat. Ini juga keadilan bagi perangkat desa, kepala desa sama pemerintah desa yang benar, bukan masyarakat. Faktanya sampai sekarang masyarakat belum mendapat manfaat kok. Berarti nggak adil dong gitu. Jadi artinya apa? Ya harapannya
Ya kalau kita kembalikan ke Perda Desa sekarang mubadir, artinya ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu sudah tak formil gitu. Karena ada yang harus di peraturan teknis itu menjadi peraturan bupati yang harus dilaksanakan. Gitu sih Mbak kalau dari saya. Ya, baik, Mas Anang, Pak Bambang, kita break dulu ya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan di kesempatan kali ini. Tentunya juga masih di program Sapa Pagi. Baik pemirsa, Madu TV Nusantara, jangan kemana-mana, kita break dulu dan nanti kita akan lanjut lagi di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara.